Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Urus kasus. Jadi kepada masyarakat secara saya ingin menyampaikan kepada kita, bagi Anda yang sekarang ini berusia masih remaja, mulailah Anda perhatikan bapak Anda lahir dari mana. Coba telusuri, ada barangkali tanahnya itu yang belum bersertifikat sedang dikuasai orang. Kasihan. Ya. Jangan sampai orang tua Anda yang pernah berkeringat, bahkan keringat darah, ternyata yang mendapatkan keuntungan kaya mendadak adalah orang lain. Dan ini sering sekali dilakukan oleh orang-orang dekat. Pamannya, tantenya. Nah, saya melalui mimbar ini saya ingin menyampaikan pada Anda yang menjadi ahli waris, penerima waris, yang kebetulan tidak tahu di mana harta warisan orang tua, saya undang Anda untuk menghubungi kami atau menjadi member di kantor proteksi perlindungan hukum. Sehingga Anda itu bisa menelusuri aset-aset yang tidak pernah tercatat atau terlacak. Karena ada orang tua yang mati mendadak sebelum menceritakan tentang keberadaan harta-hartanya dia. Ya. Piutangnya dia di mana, logam mulianya ada di mana, dia nggak pernah cerita. Ya. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Ya, mungkin Anda sekarang susah, tapi orang tua Anda itu ada peninggalannya. Hanya Anda tidak urus, maka tidak tahu. Jadi sekali lagi saya ingin memberitahu kepada kita, kantor proteksi perlindungan hukum adalah kantor yang memberikan proteksi kepada masyarakat pada umumnya yang tidak mengerti hukum, terutama mereka yang datang dari kaum yang merasa termarginalkan atau miskin. Ya. Kemudian kantor proteksi perlindungan hukum ini memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang dizalimi oleh orang-orang dekat. Ya, tantenya, omnya, orang tua pamannya, ya, atau pamannya orang tuanya. Nah, itu biasa. Jadi kakek tapi bukan kakek langsung. Misalnya bapak saya punya paman, ya berarti itu kan sudah kakeknya, tapi tidak langsung, ya itu biasanya dikuasai sama dia. Kan banyak orang-orang serakah seperti masih banyak orang serakah saat ini. Jadi sekali lagi kita jangan terlalu percaya orang terdekat, karena sumber penipuan dan pembohongan itu boleh jadi berawal dari orang dekat, ya. Itu. Mari kita belajar hukum, ya, ikuti terus edukasi hukum dari pengacara Guntur Laremba melalui kanal dari pengacara Guntur Laremba, juga dari Pro Lawyerku. Ya, Pro Lawyerku di sana ada edukasi yang tidak memungut biaya. Rekan sejawat, mari kita berikan edukasi kepada seluruh masyarakat tanpa kita berpikir soal materi. Ya. Barangkali inilah budi bakti Anda kepada negara yang Anda pasti akan dapatkan di akhirat nanti ketika meninggal. Kalau orang bertanya, berikan mereka nasihat yang benar dengan tulus dan ikhlas. Jangan Anda berpikir bahwa buat apa saya ajarin dia, nanti dia pintar, dia nggak akan cari saya. Akan Anda dicari oleh Tuhan. Percayalah. Kalau Anda berbuat baik, maka balasan kebaikan Anda akan dapatkan dari Tuhan. Kalau Anda berbuat jahat, maka balasan kejahatan Anda akan dapatkan juga dari Tuhan. Ya. Saya masih ingat ini tentang hakim-hakim yang menzalimi saya. Ya, saya berdoa. Semoga dipanjangkan umurnya, semoga Anda dijauhkan dari segala
bala dan bencana, tetapi semoga Anda bisa sadar sebelum ajal datang. Karena terus saja saya akan selalu berdoa kebaikan untuk Anda. Tapi sesekali saya juga berdoa supaya Tuhan memberikan pelajaran kepada Anda yang sudah jolim pada saya. Saya tadi itu ke pengadilan tinggi, saya merasa bersyukur karena pada akhirnya pengadilan tinggi akan memeriksa hakim-hakim yang nakal, ya, yang sudah berhubungan dengan saya. Jadi mereka akan dipanggil, ya, dipanggil oleh pengadilan tinggi. Ya syukurlah, ya, kepada anda yang zalim kepada saya, baik itu hakim maupun polisi maupun jaksa, saya tetap akan berdoa yang baik-baik buat Anda. Tapi kalau ternyata Tuhan mengabulkan yang lain atau yang bertolak belakang dengan apa yang saya sebutkan, ya walau alam. Tapi yang pasti saya selalu takut pada karma, ya. Tolong ketahuilah saudara-saudaraku, karma itu pasti akan datang. Ada istilahnya balasan. Jadi karma itu adalah balasan dari apa yang Anda lakukan, ya. Negara kita negara hukum, saudara-saudara. Jangan takut kalau Anda tidak bersalah, lawan, ya. Kalau Anda tidak punya teman untuk berkonsultasi, silakan telepon nomor telepon saya 085 2311 50281. Saya ulang lagi 085 2311 50281. Saya tidak akan pernah berhenti memberikan masukan kepada Anda sesuai kemampuan saya dan sesuai dengan keadaan saya, ya. Saudara tidak usah takut dengan apa, karena dia pejabat, karena tidak usah, jangan takut. Kita negara hukum, tidak ada satupun hukuman yang bisa datang tanpa melalui putusan pengadilan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, ya, kita menganut negara hukum. Karena itu tidak ada satupun peristiwa hukum atau hukuman yang akan datang kepada kita apabila tanpa dilakukan proses persidangan. Nah, saudara-saudara perlu tahu, KUHP, KUHP pidana pasal 1 ayat 1, tidak seorang pun ada yang boleh dipidana apabila tidak ada undang-undang yang mengatur. Ya, jadi sekali lagi tidak ada satupun pemidanaan tanpa ada undang-undang yang mengatur. Kemudian saudara-saudaraku, KUHP, ya, KUHP pasal 1, bab 1, pasal 1, KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. Jadi di sana dia terangkan tentang orang-orang, tentang polisi perannya apa, tentang jaksa perannya apa, tentang hakim perannya apa. Anda ingat, dalam pemidanaan di pengadilan negeri itu, bagi seseorang terpidana belum bisa dianggap dia adalah orang yang bersalah apabila belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Jadi selama orang itu ditahan karena disel ataupun apa, ataupun selama orang ditahan yang belum ada keputusan hukum, maka orang itu sebetulnya belum bersalah, ya. Hanya kadang-kadang di kita ini karena orangnya diam saja, maka suka-sukanya bagi penegak hukum, ya. Kemudian bab 2, ya, KUHP mengatakan, ya, ruang lingkup berlakunya undang-undang itu ada di peradilan umum. Jadi undang-undang itu mau diuji ada di peradilan. Lalu bab 3 mengatakan, peradilan dilakukan berdasarkan tata cara hukum acara.
Jadi Anda tidak usah takut sebetulnya. Teman-teman pengacara, saya ini terus susah melawan dan memberikan edukasi serta mengoreksi. Makanya aneh, ada ancaman pidana yang disematkan atau dialamatkan kepada saya, ancamannya 10 tahun. Kemudian selama proses persidangan, dari A sampai putusan bebas, saya tidak pernah namanya kayak seperti macan jina, gak ada. Saya selalu, jadi di pengadilan itu saya terus susah melawan. Aneh bin ajaib. Jaksa ini saya nggak tahu, karena dia tidak bisa menuntut nihil atau tidak menuntut orang, sedangkan orang sudah dihadapkan di muka sidang. Akhirnya secara formalitas dia tetap mengatakan terbukti saya bersalah dan dia ajukan tuntutan 3 bulan. Jauh sekali Pak. Antara 10 tahun dengan 3 bulan. 10 tahun plus denda 1 miliar. Kalau terbukti, pasal itu mengatakan adalah orang harus dihukum 10 tahun. Nah, kalau turun, sebetulnya kalau mau turun itu ya minimal turun 1/3. Ya. Jadi kalau 10 tahun berarti saya paling sedikit itu dituntut 6 tahun atau 7 tahun. 1/3 kan. Ternyata apa yang terjadi? Saya dituntut 3 bulan. Dendanya 0. Ini hukum atau mainan? Ya. Ini Bapak Jaksa Agung tindak pidana Jampidum, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, dan Jampidus, Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, tolong dong dilihatin, jangan malu-maluin. Saya akan terus melawan. Harap dicatat Bapak, karena saya tidak merasa bersalah, maka saya tidak mau dipermainkan. Kalau memang Anda memiliki bukti bahwa saya benar-benar bersalah, silakan. Silakan hukum saya, jangan hukum berat, jangan hukum ringan. Saya keberatan dihukum ringan. Maunya saya hukum saya sesuai pasal. Ya. Jadi jangan mempermainkan. Kemudian juga yang terhormat, yang mulia, ya, Hakim Mahkamah Kasasi, tolong diingat, Anda ini adalah judes jur, tidak berwenang memeriksa tentang pokok perkara. Yang Bapak bisa periksa itu hanyalah hakim. Jadi hakimnya hakim. Anda memeriksa tentang perilaku hakim yang tidak benar. Yang karena memutuskan nggak benar atau karena dia memeriksa tidak benar, itu boleh Anda pertimbangkan dan dijatuhkan kepada hukuman pada seorang terdakwa. Tapi saya ingin sampaikan, di pengadilan itu, kalau pengadilan negeri sudah mengatakan tidak ada barang bukti, sesuai fakta tidak ada terbukti, mestinya di Mahkamah Agung juga coba dalami itu. Kalau Mahkamah Agung sudah memeriksa materi perkara, ini sudah bukan lagi hakim kasasi. Ingat, jangan sampai saya berkuar-kuar terus, nanti akhirnya nama Mahkamah Agung atau nama Hakim Agung itu jadi cacat. Bukan karena saya nyaraukan, bukan. Saya mempertahankan harga diri saya, hak asasi saya, kehormatan saya, harkat saya, martabat saya. Ingat, ketika Anda sengaja mempermainkan, saya akan berdoa pada Tuhan. Ya, rata-rata orang yang jalim pada saya, meskipun saya doanya baik, pasti dapat sanksi dari Tuhan. Tidak ada kok. Itu hakim yang temannya Eko itu yang memutus perkara saya, apa yang terjadi? Dia juga sakit-sakitan. Ya. Jadi jangan pernah berpikir saya diam, saya nggak diam. Saya akan kerahkan seluruh arwah leluhur saya untuk ikut berdoa dan mencari
orang-orang yang zalim terhadap saya dan keluarga saya. Ya, saya minta kepada bapak-bapak yang diberi kewenangan, kesempatan untuk duduk di singgasana, ingat, Anda ini digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Ya, saya tidak akan diam. Saya akan terus koreksi dan melawan. Jadi jangan pernah dipikir dengan menghukum saya atau menjatuhkan hukuman ringan seringan-ringannya kepada saya, lantas saya akan jinak. Tidak. Keliru besar. Ya. Justru saya akan obo-obo. Ini saya ngomong lagi. Ya. Saya ngomong lagi. Jadi hakim Mahkamah Kasasi itu adalah judes jur. Ya. Prosesnya adalah judes jur. Jur itu adalah juri. Ya, jur memeriksa tentang juri. Ya. Bukan judes faksi. Kalau judes faksi memeriksa tentang materi perkara, yaitu hakim di pengadilan negeri. Masa hakim di pengadilan negeri memutuskan bebas murni, atau dari Mahkamah Agung memutus bersalah. Wah, ketara sekali ini, dapat duit ini. Ya. Waduh. Kalau benar Anda dapat duit, berarti Anda telah menafkahkan keluarga Anda dengan duit haram. Karena saya tidak ridho. Ya, saya tidak rela Anda dibayar untuk menghukum saya meskipun saya tidak bersalah. Kalau saya bersalah, hukum sesuai dengan hukumannya. Ada apa? Buktinya saya dihukum 2 bulan itu sudah jelas saya tidak bersalah. Hanya memenuhi keinginan oleh pemberi order. Saya tahu kok. Yang punya perkara ini juga berusaha supaya saya dihukum. Preketek. Nggak. Saya nggak takut. Ya, kalau perlu one by one. Pedang sama pedang. Kita baku tarung. Ya. Saya bukan tipe penakut, pengecut. Bukan. Saya dihukum 2 bulan. Anda pikir saya ini bodoh? Ya. Itu bukan hukuman. Saya akan kejar. Apa maksudnya hukuman 2 bulan? Memenuhi keinginan jaksa. Karena jaksa sudah disogok. Ya, karena jaksa malu. Ya, karena sudah berkolaborasi dengan penyidik. Penyidik nggak ngerti hukum. Ya, buktinya apa? Penyidik itu memperbanyak ijazah asli saya, lalu dia pergi legalisir tanpa membawa aslinya. Itukah yang dibilang penegak hukum? Itu bukan penegak hukum, perusaha hukum. Ya, coba. Ya, sekarang saya mau tanya lagi. Ya, tolong. Beberapa hari yang lalu saya juga diperiksa oleh Pak Minal dari Mabes Polri. Saya juga kepengen tahu itu. Ya, Propam Polda Jatim mengatakan tidak terbukti. Ya, ternyata Mabes Polri ya tidak setuju dengan pendapat daripada Polda Jatim, Propam Polda Jatim. Ya, inilah bagaimana hukum kita bisa berlaku dengan benar. Karena bukan hukum yang ditegakkan, tapi oknum-oknum yang dilindungi. Ya, jadi sekali lagi masyarakat sudah waktunya kita bangkit. Tidak bisa ada tawar-menawar. Ya, tidak ada lagi istilah excuse. Sudah, lebih baik kita pertaruhkan nyawa sekalian. Anda juga tidak bertaruh nyawa kalau tidak ada duit, nanti mati kelaparan, Pak. Anda juga tidak bertaruh nyawa, nanti kalau datang corona mati juga. Ya, jadi mohon kepada para pemain, ya, pesulap atau pemutar balik fakta, berhentilah. Anda akan mati. Dunia semakin tua. Ya, sebentar lagi kiamat. Ya. Rata-rata orang yang zalim pada saya nggak ada yang apa ini? Nggak ada yang aman, yang tenang. Gelisah dia. Ya. Ini pengusaha yang melaporkan saya habis duitnya. Ya. Nanti habis itu dia akan dibikin lumpuh sama Tuhan. Ya. Oke. Saudara sekalian, rekan sejawat, sekali melawan, kita tetap harus melawan. Ya, saya ingin menghimbau kepada kita, ada sempat 1 atau 2,
ada satu kantor hukum senior rekan sejawat yang mengeluarkan kata-kata ya sebetulnya tidak ditujukan kepada saya. Cuma kalimatnya itu kok sepertinya mendompleng dari perkara saya. Saya sangat sayangkan. Saya tanya dia, kamu baca hukum apa enggak? Langsung dia matiin, dia enggak pernah, dia blokir. Ya, saya sendiri sudah memblokir dia. Ternyata dia sudah tua, udah agak tua, mungkin sekitar 50-an tahun lebih. Dia jadi pengacara, ya, tapi bodohnya minta ampun. Untuk itu masyarakat saya himbau, hati-hati cari banyak pengacara yang bodoh, ya. Hati-hati, lihatlah pengacara kelihatan kok. Pengacara yang punya integritas, yang cerdas, yang kelihatan kok. Penampilan nggak bisa dibohongin, ya. Tapi yang bodoh-bodoh itu lihat aja, sinar matanya suram, ya. Dia berfoto sekali di pengadilan dia sudah bangga, ya. Kasihan, dia tidak bisa berargumentasi. Begitu saya serang, baru serangan, kira-kira serangan belum ada 5%, baru 0, ya mungkin ada sekitar 2,5%. Jadi bobot serangan saya masih kurang dari 2,5%. Dia sudah KO. Ya, saya tidak sombong. Tapi cari seluruh pengacara di Indonesia yang kira-kira nekat dihukum ringan, keberatan, minta dihukum berat, gak ada. Ya, cari yang bisa berani seperti ini, ngomong-ngomong, ngoceh, ya. Gak ada. Mereka rata-rata memikirkan piring nasi. Kalau saya enggak, kehormatan, harga, martabat itu penting. Piring nasi pasti ada kalau kita kerja benar. Buktinya alhamdulillah saya masih punya kebun. Ya, kemarin saya panen. Ya, dari kebun. Ya, dari sawah saya. Insya Allah ada sawah saya, ada kebun saya. Ya. Jadi orang-orang yang berintegritas kelihatan. Mereka itu ngomong kepada saya selalu baik santun. Tapi orang-orang yang gak punya mereka ngomong tok, gak ada bukti. Ya, kalau sama saya Anda tidak perlu ini. Saya ini, lihat, punya firma hukum Mahkamah Kebenaran, punya panggung Mahkamah Kebenaran, punya media Mahkamah Kebenaran. Dan saya berani pertanggungjawabkan, saya tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Ya, karena saya takut karma. Ya, saya bela klien memang tidak setengah-setengah. Kalau untuk bayaran, saya tidak mau istilahnya dengan upah yang minim, karena saya tahu saya akan berjuang mati-matian. Ya, sekarang Anda tinggal pilih membayar murah, kemudian Anda diombang-ambing ke sana kemari, atau membayar dengan harga yang relatif fantastik, tapi Anda akan lihat hasilnya. Ya, jadi jangan dikiblati dari pembayaran. Ya, memang kalau pembayaran di saya itu gak usah ditanya. Ya, saya gak ada kompromi. Orang begitu datang ke saya, dia sudah tahu saya harus keluarkan uang. Ya, oke. Hari ini jumpa kita sampai di sini dulu, rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Saya hanyalah memotivasi, mendorong supaya kita semuanya bangkit dan tetap percaya diri. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Terima kasih. Para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Uruskan